Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvianus Paulus dengan NIM 19010600004. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan desain yang saya buat, yaitu desain pembelajaran tentang LKPD pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, pada materi ini terdapat 3 kegiatan pembelajaran. Nah, 3 kegiatan pembelajaran ini saya gunakan model pendekatan yaitu Discover Learning. Oke, selanjutnya di sini ini merupakan tampilan awal dari LKPD yang saya buat. Jadi pertamanya itu identitas dari materi, mana judul materinya itu larutan elektrolit dan non-elektrolit pada mata pelajaran kimia kelas 10 pada semester genap. Oke, pada lembar kerja peserta didik itu terdapat petunjuk penggunaan lembar kerja peserta didik. Nah, petunjuk ini itu digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam mengerjakan LKPD ini. Nah, kita sajikan semua apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik agar peserta didik dapat mudah mengerti. Nah, selanjutnya di sini kita cantumkan juga kita punya tujuan pembelajaran apa. Nah, misalnya di sini saya menggunakan model pembelajaran Discover Learning, yaitu peserta didik menggali informasi dari berbagai sumber belajar, berdiskusi, dan melaksanakan percobaan dalam menemukan kesimpulan umum untuk mengidentifikasi dan membedakan sifat larutan, kemudian mengklasifikasikan jenis larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan lain sebagainya. Pokoknya kita cantumkan kita punya tujuan pembelajaran. Nah, dalam LKPD ini juga itu tentunya kita tambahkan dengan konsep. Nah, konsep ini di sini yaitu apa-apa yang kita pelajari dalam materi tersebut, dan juga kita cantumkan dalam LKPD supaya peserta didik dengan mudah melihat. Nah, cantumkan juga kata kuncinya. Nah, kata kunci ini supaya peserta didik tahu pada materi ini kata kuncinya apa. Jadi ini merupakan bagian LKPD. Di sini juga ada pendahuluan dari LKPD. Kita cantumkan pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kita bawa atau kita bawakan kegiatan di sekitar kita ataupun apapun itu dan mengkaitkannya dengan materi. Nah, di sini Pak Slamet adalah suaranya mata pelajarannya anak IKAP. Tentunya dia memiliki kaitannya dengan materi larutan non-elektrolit dan elektrolit. Oke, di sini ada kegiatan belajar 1. Oke, ini saya cantumkan sini kegiatan belajar 1. Saya tampilkan dia punya apakah lampu tersebut kalau menyala larutan elektrolit kah atau non elektrolit kah. Pokoknya kita kaitkan, kita cantumkan apa yang memudahkan peserta didik dalam mengerjakan LKPD ini. Nah, di sini juga ada latihan supaya peserta didik dapat lebih pahami dari suatu materi tersebut. Nah, kita dalam LKPD ini tentunya ada sedikit materi untuk mengumpan peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam LKPD. Nah, kita cantumkan juga punya gambar-gambar juga. Lalu bagian bawahnya latihan, bukannya begitu. Nah, jangan lupa buat dari bagian-bagian yang atas tadi tentunya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dibuat oleh para siswa dengan melihat
kembali apa yang dia lakukan selama dia mengerjakan LKPD ini. Nah, dia buat kesimpulan. Nah, kita masuk pada kegiatan belajar 2. Nah, kegiatan belajar 2 ini kan larutan elektrolit, di mana pada kegiatan belajar 2 ini lebih ke praktek. Nah, di sini kita cantumkan dia punya tujuan percobaan. Tujuan percobaannya itu seperti apa, kita cantumkan. Nah, jangan lupa juga untuk tampilkan materinya untuk mengumpan siswa. Lalu rumusan percobaannya kita buat situ. Nah, kalau kita pada pertemuan kedua ini itu ada prakteknya, kita cantumkan juga alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini kita meminta siswa untuk ukurannya seperti apa, misalnya gelas kimia mau 50 ml kah, berapa buah kah, pokoknya kita sesuaikannya dengan siswa. Nah, cara kerjanya juga kita harus cantumkan. Nah, cara kerja dari suatu rangkaian alat uji elektrolit kita cantumkan. Nah, kita cantumkan ini sebagai ilustrasi supaya siswa mengerjakannya itu sesuai dengan LKPD ini. Jadi kita buat ilustrasi dan juga ada pertanyaannya. Nah, di sini juga kita buat juga tabel pengamatan. Karena di sini ada percobaan tadi pada kegiatan kedua ini. Nah, pengolahan data. Setelah melakukan percobaan, para siswa mengolah data-data. Ini ada 8 nomor. Nah, setelah itu jangan lupa buat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa kesimpulan itu seperti pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan tadi yang sebelumnya pada kegiatan pelajaran kedua itu akan mengumpan siswa untuk membuat kesimpulan dari materi kegiatan pelajaran 2. Oke, kita masuk pada kegiatan belajar 3. Oke, di sini juga cantumkan juga petunjuknya. Bila ada perbedaan dengan petunjuk sebelumnya kita cantumkan. Di sini juga ada tujuan. Lalu kita taruh juga, jangan lupa untuk apa yang dilakukan siswa. Misalnya di sini disesuaikan dengan teman kelompoknya. Kita cantumkannya juga di situ supaya siswa di sini kita berdiskusi. Jadi lebih terarah proses pembelajarannya. Dan lebih terarah juga dalam mengerjakan LKPD ini. Karena LKPD ini sebagai instrumen untuk siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kesimpulan juga jangan lupa buat kesimpulan. Nah, yang terakhir dalam LKPD ini saya cantumkan juga tugas. Nah, tugas ini supaya siswa dapat mereview kembali apa yang dia kerjakan selama kegiatan belajar 1, belajar 2, belajar 3. Nah, tugas di sini itu untuk siswa lebih kreatif lagi, lebih belajarnya lebih semangat lagi. Jadi di sini saya tambahkan tugas. Oke. Nah, jangan lupa juga buat penutup. Nah, penutup ini kita lebih menanya kembali, misalnya apa sih yang kalian dapatkan dalam proses pembelajaran ini. Nah, di situ kita cantumkan. Dan juga jangan lupa buat pertanyaan terkait kepuasan siswa dari suatu materi, misalnya larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita tanyakan kepuasan siswa. Oke, di sini juga. Dan yang terakhir, jangan lupa di sini saya cantumkan sedikit motivasi juga. Motivasi, saya katakan di sini, orang-orang yang berhenti belajar itu akan menjadi pendidik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Itu kata Maria Teguh. Di sini juga saya cantumkan juga di bagian terakhir penilaian. Nah, seorang guru harus memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa, tentunya ya. Nah, penilaian ini kita cantumkan di bagian akhir dari LKPD ini. Di sini ada format penilaian sikap siswa, kemudian format penilaian psikomotorik. Oke.
Nah, pada format penilaian ini bisa kasih nilai 1, 2, 3, 4, 5 dengan keterangannya semuanya ada di LKPD. Terima kasih atas perhatiannya. Video kali ini saya cukup sampai di sini dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Tuhan selalu memberkati. Terima kasih.